Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Naza Aulia dengan NPM 52504111131 dan rekan saya Edo Dinata dengan NPM 52504111150. Di sini kami akan mempresentasikan kelas diagram kami dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Python. Ini adalah kelas diagram kami. Di sini kami membuat aplikasi sistem donasi online. Yang pertama ini ada kelas user. Kelas user berfungsi sebagai merepresentasikan pengguna atau donatur dalam menggunakan aplikasi. Jadi nantinya user bisa melakukan pendaftaran, login, logout, melakukan donasi, dan mengirim pesan. Pada kelas user memiliki beberapa atribut, yaitu ada user ID, name, email, password, dan date birth. Kelas user juga memiliki beberapa metode, yaitu login, logout, dan register. Pada implementasi ke dalam bahasa pemrograman, kelas user pertama dibuat dengan import library from datetime, import datetime, karena pada kelas user terdapat atribut date birth untuk tanggal lahir. Pada baris ini terdapat deklarasi kelas user untuk mendefinisikan kelas bernama kelas user. Lalu di sini ada def init, ini untuk mendefinisikan metode init, yaitu metode yang dibuat untuk objek sebuah user sendiri. Dan nantinya akan menerima beberapa parameter yang dari atribut kelas user sendiri, yaitu di sini ada self, digunakan untuk menunjukkan objek kelas user itu sendiri, lalu ada user ID, ada name, email, password, dan date birth. Ini pada baris ini adalah inisialisasi atribut-atribut kelas user. Lalu di sini ada dev login, ini mendefinisikan metode login yang digunakan untuk mensimulasikan pengguna saat masuk ke aplikasi. Dan nantinya sistem akan menampilkan pesan print berhasil login. Lalu di sini ada dev logout digunakan untuk mendefinisikan metode logout yang digunakan pengguna ketika selesai menggunakan aplikasi. Lalu terakhir ada dev register, ini mendefinisikan metode register yang digunakan ketika pengguna berhasil mendaftar akun. Selanjutnya ada kelas authentication. Kelas authentication ini berfungsi untuk menangani proses autentikasi atau keamanan akses pengguna dalam sistem donasi. Pada kelas authentication ini tidak memiliki atribut karena fungsinya bukan sebagai menyimpan data, melainkan untuk memproses dan memvalidasi data. Pada kelas authentication memiliki beberapa metode, yaitu ada metode login yang digunakan ketika user masuk ke dalam aplikasi dengan email dan password. Lalu ada logout, digunakan ketika user mengakhiri menggunakan sistem. Lalu ada metode forget password, digunakan ketika user lupa password email akunnya. Lalu ada reset password, digunakan untuk mengatur ulang password setelah user menerima instruksi set. Pada implementasi ke dalam bahasa pemrogramannya, kelas authentication dibuat dengan dev login, itu mendefinisikan metode login yang nantinya akan menerima 3 parameter, yaitu self, email, dan password. Self sendiri ini menunjukkan objek kelas authentication itu sendiri, lalu email adalah email yang digunakan user saat masuk ke aplikasi, lalu ada password yang digunakan user juga. Dan nantinya sistem akan menampilkan print login menggunakan email tertentu. Di sini ada dev logout digunakan untuk mendefinisikan metode logout yang digunakan ketika user selesai menggunakan sistem. Lalu pada baris ini terdapat if forgot password, ini mendefinisikan metode forgot password yang digunakan ketika user lupa password dan akan
ingin melakukan riset. Lalu terakhir ada dev reset password, ini mendefinisikan metode reset password yang digunakan untuk mengganti password lama dengan password baru. Selanjutnya yaitu ada kelas program donasi. Kelas program donasi ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah program donasi yang tersedia di dalam sistem. Pada kelas program donasi memiliki beberapa atribut, yaitu program ID, judul, kategori, target dana, dan dana terkumpul. Kelas program donasi juga memiliki dua metode, yaitu tampilkan detail dan update dana. Dalam implementasi ke bahasa pemrograman, kelas program donasi dibuat dengan sama, yaitu dev init. Ini digunakan untuk menginisialisasi data awal program yang nantinya akan disimpan ke dalam beberapa parameter dari kelas atribut donasi itu sendiri, yaitu ada self di sini ditujukan ke objek kelas program donasi itu sendiri, lalu ada program ID, ini ID unik untuk programnya, lalu ada judul ini digunakan untuk nama program donasi, lalu ada deskripsi ini untuk menjelaskan program donasi dan latar belakangnya, lalu ada kategori ini untuk mengelompokkan jenis donasi seperti donasi pendidikan, kesehatan, dan bencana alam. Lalu ada target dana dan ada dana terkumpul. Baris ini menunjukkan inisialisasi atribut-atribut dari kelas program donasi. Pada self dana terkumpul ini diatur nilainya 0 karena pada awal program belum menerima donasi apapun. Lalu di sini ada dev tampilkan detail. Ini mendefinisikan metode tampilkan detail. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi program donasi. Ini yang nantinya metode ini akan menampilkan judul program, deskripsi, kategori, target dana, dan dana terkumpul. Dan terakhir ini ada dev update dana, ini untuk mendefinisikan metode update dana yang digunakan untuk memperbarui jumlah dana yang terkumpul. Di sini menggunakan plus sama dengan jumlah, ini digunakan untuk menambahkan jumlah donasi baru ke total dana yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada class payment. Class payment ini digunakan untuk merepresentasikan proses pembayaran dalam sistem donasi. Jadi kelas ini itu berperan untuk menangani metode pembayaran yang akan digunakan oleh user ketika melakukan donasi seperti transfer bank, e-wallet, atau metode pembayaran lainnya. Pada kelas payment ini memiliki dua atribut, yaitu atribut payment dan nama metode. Dan memiliki satu metode, yaitu proses pembayaran. Pada implementasi ke dalam bahasa pemrograman Python, kelas payment dibuat pertama dengan dev init. Ini metode init yang akan dijalankan secara otomatis untuk menyimpan data pembayaran. Data-data ini meliputi self, lalu ada payment ID dan nama metode. Self sendiri ini menunjukkan objek kelas payment itu sendiri, lalu ada payment ID, itu ID unik untuk pembayaran, lalu ada nama metode, ini digunakan untuk pembayaran yang dipilih oleh user seperti transfer bank, e-wallet, atau metode pembayaran lainnya. Lalu pada baris ini ada dev proses pembayaran, ini untuk mendefinisikan metode proses pembayaran yang berfungsi untuk memproses pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih oleh user. Yang nantinya sistem akan menampilkan pesan pembayaran menggunakan transfer bank telah diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya dari kelas diagram yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu kelas lesson, contact message, dan admin, beserta implementasi dalam program Python
menggunakan konsep pemrograman bereorientasi objek. Penjelasan ini akan saya fokuskan pada fungsi masing-masing kelas atribut, metode, serta kesesuaian antara kelas diagram dan kode program yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, ketiga kelas ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem donasi. Donation, kontak message, dan admin. Tiga kelas ini saling mendukung agar sistem donasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan terstruktur. Yang pertama adalah kelas donation. Kelas donation merupakan kelas inti dalam sistem donasi karena seluruh aktivitas donasi diproses melalui kelas ini. Dan pada kelas diagram, kelas donation memiliki beberapa atribut, yaitu donation ID, tanggal donasi, jumlah donasi, status donasi, bukti pembayaran, dan pesan donatur. Atribut-atribut ini diimplementasikan langsung ke dalam program Python, di mana nilai tanggal donasi secara otomatis menggunakan datem 0. Kemudian dan status awal bisa menjadi pending. Itu metode pada kelas donation. Kelas donation memiliki 3 metode utama, yaitu 1. Proses donasi. Yang kedua adalah validasi pembayaran. Yang ketiga adalah status. Proses donasi ini berfungsi untuk memproses donasi secara keseluruhan. Di dalamnya, sistem akan memanggil proses pembayaran, menambahkan dana ke program donasi, mengubah status donasi menjadi berhasil. Yang kedua, validasi pembayaran ini digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran telah dilakukan dengan benar. Lalu, ubah status. Metode ini digunakan untuk mengubah status donasi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Semua metode ini sesuai dengan yang dirancang pada kelas diagram dan digunakan langsung dalam alur program. Relasi dari kelas donation memiliki relasi dengan program donasi dan payment. Karena satu program dapat menerima banyak donasi. Dan karena setiap donasi merupakan satu metode pembayaran di saling terhubung. Relasi ini terlihat jelas pada kode program, di mana objek dikirim ke dalam kelas donation. Lalu yang kedua adalah kontak message. Kontak message digunakan sebagai media komunikasi antara user dan sistem. Atribut pada kelas kontak message antara lain message ID, name, email, phone, dan message. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan data lengkap dari pesan yang dikirim oleh user. Dan metode yang terdapat pada kontak message ini terdapat hanya satu, namun ini sangat sebagai metode utama dalam kontak message, yaitu kirim pesan. Metode ini digunakan untuk mengirim pesan ke sistem atau admin. Pada pengimplementasi program, metode ini digunakan saat user memilih menu kirim pesan. Jadi dia akan dipanggil
saat user memilih menu pesan. Nah, akhirnya relasi dari contact message berrelasi dengan user, di mana satu user dapat mengirim lebih dari satu pesan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan sistem komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga kita akan jelaskan admin. Kelas admin. Kelas admin merupakan turunan dari kelas user, sehingga menerapkan konsep inheritance. Nah, selain atribut yang diwarisi dari user, admin memiliki atribut tambahan, yaitu admin level untuk menentukan hak akses admin. Kemudian kelas login untuk menyimpan waktu terakhir login dari admin. Atribut ini digunakan untuk membedakan peran admin dan user biasa. Lalu, metode yang terdapat pada kelas admin yaitu kelola donasi, kelola konten, dan register. Metode-metode ini hanya dapat diakses oleh admin dan tidak dimiliki oleh user biasa. Inheritance dan relasi antara admin dan user menunjukkan bahwa admin memiliki seluruh kemampuan user. Admin memiliki hak akses tambahan sesuai fungsinya. Konsep ini telah diterapkan dengan benar baik pada kelas diagram maupun pada program. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas diagram dan implementasi program sudah sesuai, khususnya pada kelas manajemen, kontak aset, dan admin. Semua atribut, metode, serta relasi yang dirancang pada diagram telah diimplementasikan langsung ke dalam kode Python. Sebelum saya tutup, saya akan tampilkan program yang telah kami buat. Oke. Ini merupakan menu dari sistem berhasil yang di sini diperlukan untuk kita login sebagai user atau donatur atau sebagai admin. Kemudian menu ketiga ini sebagai kita keluar dan menyudahi pemrograman. Nah, di sini saya memilih sebagai user dan donatur. Kita akan masuk ke dalam menu login user, di mana kita diminta input sebagai nama, email, password, tanggal lahir, lalu kan output di mana kita berhasil login. Dan menu langsung diarahkan menuju menu user, kita sebagai user. Nah, kan kita login berhasil, lalu kita akan diarahkan sebagai user atau donatur. Yang pertama, sini menu terdapat buat donasi, ya program, tidak pesan, atau dan lokal. Jadi saya pilih nomor 1, program. Ini di sini diminta inputan untuk membuat sebuah tempat donasi, mana program ID ini meminta kita supaya waktu dilihat program atau kita cari itu terdapat. Dan soalnya sini ID 111, lalu dengan detail ini, definisinya ini, terus nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke metode pembayaran sebagai user. Kita akan mengarah ke donasi yang telah dibuat tadi secara otomatis langsung. Ini programnya menggunakan bahan diproses investasi dengan validasi. Kemudian dan tadi yang saya jelaskan juga menampilkan fitur program bencana alam. Dia program ini bertujuan untuk menampilkan program-program yang telah terbuat.
Jadi di sini kita ketika membuat bencana alam, ya ini yang terkumpul cuma tadi yang kita masukkan kombinasi alam. Langsung tercatat di sini. Yang kita pilih yang besar. Kita diminta lalu kita pesan apa yang kita akan bikin, lalu konfirmasi bahwasanya pesan berhasil dikirim. Kemudian menu user, mengatur, pilih menu 4, share protokol. Sistem akan mengirim link output bahwasanya kita berhasil protokol. Yang kembali ke sistem awal untuk login. Selesai. Untuk sistem dengan sini telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan baik, khususnya pada kelas Dimension, kontak message, dan API. Dengan adanya kesesuaian antara konfigurasi dan program, sistem ini menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pawan Judinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.